Kita lanjutkan pembahasan untuk uji kompetensi bab 11 IPA kelas 8. Soal nomor 1. Mata yang normal memiliki kemampuan untuk melihat benda dengan jelas pada jarak dekat dan jauh. Mengapa mata kita memiliki kemampuan tersebut? Jadi, ketika kita melihat benda yang berada pada jarak jauh, otot siliaris akan mengalami relaksasi. Hal ini akan menyebabkan lensa mata menjadi lebih datar atau mata melihat tanpa berakomodasi. Ketika melihat benda yang berada pada jarak dekat, otot siliaris akan mengalami kontraksi. Hal ini menyebabkan lensa mata menjadi lebih cembung. Pada kondisi ini, mata dikatakan berakomodasi maksimum. Dengan mengubah kecembungan lensa dapat menangkap bayangan yang jelas pada jarak jauh atau dekat. Yang selanjutnya, bayangan tersebut akan dibentuk di retina. Selanjutnya soal nomor 2. Benny memiliki penglihatan normal. Kemudian dia mencoba kacamata Udin yang berlensa negatif. Ternyata penglihatan Benny menjadi kabur. Mengapa hal ini terjadi? Ngapain juga tuh Ben? Udah mata normal ngapain juga pakai lensa negatif? Kan Udin tuh rabun jauh ya. Jadi Udin menggunakan kacamata yang negatif itu agar bayangannya jatuh tepat pada retina. Karena dia rabun jauh, jadi bayangannya jatuh di depan retina. Sedangkan setelah memakai kacamata negatif, jadi tepat di retina. Nah, sedangkan Benny tidak perlu memakainya karena bermata normal dan bayangan sudah tepat pada retina. Nah, penglihatan Benny menjadi kabur itu ketika memakai kacamata Udin karena adanya lensa tambahan atau kacamata tersebut yang menyebabkan bayangan benda tidak tepat jatuh pada retina, sehingga menjadi pandangannya menjadi kabur. Jadi intinya kenapa bisa kabur pandangannya? Karena bayangannya itu tidak tepat di retina. Selanjutnya soal nomor 3. Lukislah bayangan yang dibentuk oleh cermin datar untuk benda-benda di bawah ini. Jadi untuk yang A dan B gambarnya seperti ini ya, dan mungkin gak usah kakak jelaskan, bisa kalian lihat, bisa diikutin gambarnya, ikutin garis titik-titiknya sampai sehingga jadi terbentuk bayangan. Seperti itu ya untuk soal nomor 3 jawabannya. Soal nomor 4. Lensa cembung sering disebut dengan lensa pengumpul atau konvergen, sedangkan lensa cekung sering disebut lensa penyebar atau divergen. Mengapa demikian? Agar mudah menjelaskan, gunakan gambar hasil pembiasan cahaya pada gambarnya. Jadi perbedaannya itu ada di cahaya yang dibiaskannya. Kalau lensa cembung, hasil cahaya yang dibiaskannya itu mengumpul seperti gambar yang di sebelah kiri. Sedangkan yang lensa cekung itu hasil cahaya yang dibiaskannya itu menyebar, maka disebutlah divergen. Selanjutnya soal nomor 5. Seseorang yang memiliki tinggi dari ujung kaki sampai ke matanya 150 cm berdiri di depan cermin datar yang tingginya 30 cm. Cermin itu ditegakkan vertikal di atas meja yang tingginya 80 cm dari lantai. Berapakah tinggi bayangan bagian badan orang itu yang dapat dilihat di cermin? Dan sebelum dihitung, kita gambarkan dulu seperti apa gambarannya dari soal tersebut. Dan gambarannya adalah seperti ini, seperti yang ada di depan kalian. Jadi perlu diingat oleh kalian bahwa bayangan terbentuk bila sinar dari benda sampai ke mata setelah dipantulkan oleh cermin. Jadi untuk menghitung tinggi bayangan, sebaiknya pengukuran dimulai dari mata ke bawah. Dari gambar dapat dilihat bahwa bagian badan yang dapat dilihat melalui cermin datar sama dengan tinggi CF. Sebab sinar yang berasal dari titik-titik sepanjang CF itulah yang setelah dipantulkan oleh cermin sampai ke mata. Lalu kita ukur dari ujung kaki. Tinggi ujung bawah cermin datar adalah BD 80 cm, sedangkan tinggi ujung atasnya adalah BE 110 cm. Sebab tinggi cermin menurut data soal adalah 30 cm sama dengan tinggi DE. Tinggi orang dihitung dari ujung kaki sampai mata sama dengan tinggi BA, yaitu 150 cm. Berdasarkan hukum pemantulan, tinggi DA sama dengan tinggi CD.
Kita mulai menghitungnya. Jadi tinggi DA itu sama dengan BA dikurangi BD, yaitu 150 dikurangi 80 sama dengan 70 cm, dan DA itu sama dengan CD. Oke, sambil dilihat gambarnya ya. Maka untuk CA itu adalah 2 kali CD atau sama dengan 2 kali DA, yaitu 2 kali 70 sama dengan 140 cm. Nah, dari situ baru kita tentukan tinggi BC. Sehingga tinggi BC dapat ditentukan BA dikurangi CA, yaitu 80 dikurangi 70 sama dengan 10 cm. Lalu kita dapatkan tinggi BF sama dengan BD dikurangi BC sama dengan 70 cm. Sehingga kita dapat tentukan tinggi FD. FD itu adalah BD dikurangi BF, 80 dikurangi 70 sama dengan 10. Barulah kita bisa mendapatkan tinggi CF itu dari BD dikurangi BC dikurangi FD, yaitu 80 dikurangi 10 dikurangi 10 sama dengan 60 cm. Jadi bagian badan yang terlihat bayangannya hanya 60 cm. Pada gambar di samping, orang tersebut hanya dapat melihat bayangan badannya kira-kira dari perut sampai lutut. Mudah-mudahan paham ya. Lanjut ke soal nomor 6. Banyak peristiwa terjadinya orang tenggelam di kolam renang. Salah satu penyebabnya adalah kesalahan memperkirakan kedalaman kolam ketika dilihat dari atas permukaan air kolam. Peristiwa apa yang terjadi pada kasus tersebut? Jelaskan jawaban kamu. Dan jawabannya adalah peristiwa yang terjadi adalah pembiasan. Jika cahaya yang merambat pada suatu medium berpindah ke medium yang lain, maka pada batas kedua medium tersebut akan terjadi pembiasan atau pembelokan arah. Hal ini disebabkan karena kecepatan cahaya dalam kedua medium tersebut tidak sama. Semakin besar kerapatan suatu medium, makin kecil kecepatan cahaya yang melewatinya. Seperti dasar kolam yang tampak dangkal karena sinar datang yang berasal dari dasar kolam dibiaskan menjauhi garis normal. Yang kita lihat sebagai dasar kolam adalah bayangan dari dasar kolam tersebut, bukan dasar kolam yang sebenarnya. Jadi itulah kesalahan perkiraan kedalaman kolam tersebut adalah akibat pembiasan. Yup, kita ke nomor 7. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika seseorang ingin menombak ikan di dalam air, ke titik manakah posisi ujung tombak diarahkan agar ikan dapat tertangkap? Jelaskan jawaban kamu. Jawabannya adalah ikan yang berada di dalam air juga mengalami fenomena yang sama. Posisi bayangan ikan yang kita lihat bukanlah merupakan posisi ikan yang sesungguhnya, karena cahaya yang terpantul dari ikan tersebut telah berbelok. Oleh sebab itu, jika kita hendak menombak ikan, maka arahkanlah tombak tersebut sedikit ke bawahnya supaya dapat mengenai ikan yang lebih akurat. Jadi kita cucuk, kita tombak berarti yang C.